Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfiah Mawaddah. Saya Rahima. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang metodologi penelitian. itu juga. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan bab 1 tentang konsep-konsep dasar penelitian. Filsafat yaitu cinta kebijaksanaan, pengetahuan rasional dengan logika, bukan sekedar percaya. Aristoteles membagi pengetahuan menjadi 3, yaitu praktis, produktif yaitu mencipta, dan teoritis yaitu memahami konsep dan teori. Filsafat ilmu mempelajari ilmu itu sendiri, apa itu ilmu, cara mendapatkannya, dan kegunaannya. Ilmu berbeda dari pengetahuan, biasa karena tertata rapi, logis, dan bisa dibuktikan. Terus perkembangan pengetahuan manusia yaitu mistis, logis, dan diterapkan. Jadi intinya manusia itu belajar pengetahuan dari yang magis, lalu berpikir logis, kemudian diterapkan dalam kehidupan nyata. Lanjut ke metode ilmiah. Cara memperoleh pengetahuan yang bisa dipercaya berbasis fakta dan bukti, yaitu deduktif, yaitu dari hal umum ke hal khusus, terus induktif dari hal khusus ke kesimpulan umum. Jadi metode ilmiah ini adalah membuat pengetahuan tertata rapi, logis atau masuk akal, dan dapat diuji kebenarannya. Terus yang ketiga itu cara mencari kebenaran. Kebenaran yaitu pengetahuan yang valid. Non ilmiah yaitu akal sehat, prasangka, intuisi, coba-coba, pendapat ahli tanpa uji. Terus ilmiah itu tertata, berbasis bukti nyata, bisa diuji ulang, dan objektif. Jadi cara ilmiah ini adalah metode paling dapat dipercaya untuk menemukan kebenaran, karena hasilnya itu bisa diperiksa dan diuji oleh orang lain. Terus cara penelitian itu cara tertata dan teratur untuk mencari jawaban atas masalah dengan logika dan bukti. Langkah penelitiannya itu pengamatan, terus pengumpulan data, lalu penalaran. Perkembangan penelitian yaitu coba-coba, terus meniru atau tradisi, lalu diskusi atau logis, dan hipotesis dan percobaan. Jadi intinya penelitian berkembang dari cara acak atau meniru orang lain, terus lalu berpikir logis sampai metode ilmiahnya itu tertata dan dapat dibuktikan. Lalu etika penelitian ini dia tidak menjiplak, tidak memalsukan data, terus menjaga kerahasiaan, meminta izin profesional, dan tidak merugikan subjek penelitian. Jadi penelitian ini harus jujur, adil, profesional, dan menghormati hak serta keselamatan orang yang diteliti. Terus manfaat penelitian untuk lembaga, terus untuk mahasiswa, lalu untuk dosen. Jadi penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat, baik untuk pengembangan ilmu maupun praktik nyata. Lanjut ke paradigma penelitian. Paradigma yaitu cara pandang peneliti. Logik itu fokus pada fakta dan bukti nyata. Terus hermeneutika yaitu fokus pada makna di balik fakta. Jadi intinya itu paradigma menentukan fokus peneliti dalam memahami masalah. Terus apakah lebih ke fakta nyata atau makna di balik fakta. Terus model penelitian. Dia ada 2, yaitu kuantitatif, menggunakan angka dan statistik, terus cocok untuk generalisasi. Lalu kualitatif itu menggali makna dan detail, cocok untuk studi kasus atau pengalaman individu. Jadi model penelitian ini dipilih sesuai tujuan penelitian, yaitu kuantitatif untuk angka, kualitatif untuk makna mendalam.
Terus tujuan penelitian. Yang pertama, mengembangkan pengetahuan baru. Yang kedua, menyelesaikan masalah praktis. Yang ketiga, menemukan peluang baru. Yang keempat, menguji teori yang sudah ada. Lalu yang kelima itu membuat teori baru. Jadi tujuan penelitian ini adalah hasil yang ingin dicapai baik untuk ilmu, praktik maupun pengembangan teori. Terus jenis pengalaman berdasarkan tempat laboratorium, lapangan sekolah dan lain-lain. Terus berdasarkan sifat, dasar, fundamental atau terapan yaitu aplikatif. Lalu berdasarkan metode yang tadi metode kuantitatif dan kualitatif. Terus berdasarkan kegunaan untuk ilmu, kebijakan atau pengembangan produk. Jadi jenis penelitian itu ditentukan oleh tempat, sifat, terus metode dan tujuan penggunaannya. Lalu unsur penelitian. Di sini ada 3 unsur, yaitu metodologi. Langkah penelitiannya itu dari merumuskan masalah hingga menganalisis data, terus hipotesis, dugaan sementara yang akan diuji. Terus hasil penelitiannya itu kesimpulan objektif dan bisa diuji ulang. Intinya, unsur penelitian ini mencakup cara penelitian dilakukan, dugaan yang diuji, dan hasil yang dapat dipercaya. Lanjut ke bab 2, yaitu perumusan masalah penelitian. Identifikasi masalah. Penelitian dimulai dari masalah nyata, yaitu perbedaan antara fakta dan harapan atau teori. Masalah yang baik untuk diteliti adalah yang memungkinkan lebih dari satu jawaban sehingga bisa dianalisis secara ilmiah. Jadi intinya itu penelitian muncul dari adanya kesenjangan antara kenyataan dan harapan, dan masalah yang layak diteliti itu bisa dianalisis dari berbagai sudut. Latar belakang masalah ini menjelaskan kondisi yang menyebabkan masalah, kesenjangan antara harapan dan kenyataan, dan alasan pentingnya penelitian. Jadi latar belakang ini menunjukkan kenapa masalah ini penting dan perlu diselesaikan melalui penelitian. Terus rumusan masalah itu pertanyaan penelitian yang menjadi fokus. Pertanyaan ini menghubungkan variabel agar memudahkan pengumpulan data, analisis, dan kesimpulan. Jadi rumusan masalah ini membantu peneliti fokus dan sistematis dalam penelitian. Lanjut, kesalahan umum. Kesalahan umum ini muncul jika konsep masalah belum matang, gagasan kurang akurat, kontribusi rendah, atau metode tidak sesuai. Jadi penelitian ini harus jelas relevan dan menggunakan metode tepat agar hasilnya itu valid atau benar. Terus bentuk rumusan masalah asosiatif. Hubungan antar variabel ini bisa simetris, sejajar, kausal itu sebab akibat, interaktif itu saling mempengaruhi. Jadi tinjauan pustaka itu membantu mengetahui apa yang sudah dilakukan orang lain dan apa yang bisa ditambahkan. Jadi intinya memahami hubungan antar variabel ini membantu menentukan cara analisis yang tepat. Lanjut ke bab 3. Tinjauan pustaka. Pengertian tinjauan pustaka, ringkasan penelitian dan teori sebelumnya yang relevan. Tujuannya memahami penelitian sebelumnya, jadi dasar teori dan menemukan hal baru yang bisa diteliti. Jadi intinya tinjauan pustaka ini membantu peneliti tahu apa yang sudah dilakukan orang lain dan apa yang bisa ditambahkan. Terus manfaat tinjauan pustaka. Yang pertama itu mengetahui jenis dan hasil penelitian sebelumnya. Yang kedua itu menemukan celah penelitian untuk dikembangkan. Yang ketiga menambahkan pengetahuan baru. Terus yang keempat mengetahui metode yang sudah digunakan agar penelitian lebih tepat. Yang kelima itu memberikan dasar teori untuk pembahasan. Yang keenam itu menghindari plagiarisme. Jadi tinjauan pustaka ini membuat peneliti lebih lengkap, logis, dan terpercaya. Lanjut, tata cara penyusunan tinjauan pustaka. 6 langkah menurut dari Maci dan MCF Foy 2016. Yang pertama itu pilih topik yang relevan. Yang kedua cari literatur atau referensi terkait. Yang ketiga itu kembangkan argumen dari literatur. Yang keempat itu survei literatur untuk temuan sebelumnya.
Terus yang kelima itu kritisi literatur, nilai kelebihan dan kekurangannya. Terus 6 itu tulis tinjauan pustaka berdasarkan analisis dan sintesis literatur. Jadi intinya dengan langkah ini tinjauan pustaka menjadi terstruktur, terus ilmiah, dan membantu penelitian itu lebih fokus seperti itu. Lanjut ke mutakhiran dan sumber pustaka. Gunakan sumber terbaru supaya informasi akurat. Jenis pustakanya itu yang pertama umum, yaitu buku, ensiklopedia, terus kamus. Ya, terus kedua khusus itu dari jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertai laporan penelitian. Terus penyajian bisa kronologis, yaitu menurut tahun penelitian, berdasarkan relevansi, yaitu sesuai hubungan dengan topik. Bentuk deskriptif, yaitu ringkas ya, atau deskriptif dengan analisis menilai kelebihan atau kekurangan. Jadi intinya tinjauan pustaka itu harus update, terus relevan dan tersusun rapi, bisa sekedar menjelaskan penelitian itu sebelumnya atau sekaligus menganalisis untuk menunjukkan hubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Lanjut ke bab 4. Bab 4, kerangka konsep variabel, hipotesis, dan definisi operasional. Nah, kerangka konsep ini adalah peta ya, peta penelitian yang menunjukkan variabel dan hubungannya, berguna untuk membuat hipotesis dan menganalisis data. Cara menyusunnya itu yang pertama deduktif, yaitu dari teori umum ke konsep khusus. Terus yang kedua itu induktif, dari fakta khusus ke teori. Ini biasanya dibuat lewat kajian pustaka, pemetaan variabel, dan diagram. Intinya kerangka konsep ini membantu penelitian lebih jelas dan terarah dengan menunjukkan variabel dengan hubungannya. Lalu variabel penelitian. Nah, variabel penelitian ini adalah cara mengukur konsep itu agar bisa dianalisis. Jenis variabelnya itu bisa bebas ya, yang mempengaruhi, terus terikat, yang dipengaruhi, terus mediasi itu yang menjembatani pengaruh. Nah, variabel ini membuat konsep menjadi terukur dan bisa dianalisis. Jadi variabel ini membantu mengubah konsep abstrak menjadi sesuatu yang nyata dan bisa diuji. Lanjut ke C, hipotesis. Nah, hipotesis ini adalah dugaan sementara. Nah, tentang hubungan antar variabel yang bisa diuji. Fungsi hipotesis ini yang pertama menentukan variabel relevan, terus menentukan desain dan uji statistik. Yang ketiga itu membimbing pengumpulan data menjadi kerangka kesimpulan. Terus jenis hipotesis jenisnya itu hipotesis kerja, yaitu HA, itu ingin dibuktikan. Terus hipotesis nol, yaitu HO, tidak ada hubungan. Kalau hipotesis statistik itu diuji dengan metode statistik. Jadi intinya hipotesis ini memberi arah, fokus, dan bisa diuji dengan data. Lanjut ke definisi operasional. Definisi operasional ini cara mengukur variabel dengan jelas supaya data itu konsisten dan bisa diulang dan bisa diulang. Tujuannya itu yang pertama menetapkan prosedur pengukuran, terus yang kedua itu memfokuskan pengumpulan data, yang ketiga itu memberi arti jelas tiap variabel. Nah, contohnya motivasi kerja, aspek bersahabat, berkuasa, berprestasi. Terus kinerja pegawai itu yaitu kualitas, kuantitas, tanggung jawab, pelaksanaan tugas. Jadi intinya definisi operasional ini dia membuat pengukuran variabel terus konsisten, jelas, dan bisa diulang oleh peneliti lain. Bab 5, rancangan atau desain penelitian. Yang pertama itu rancangan penelitian. Nah, penelitian ini harus dilakukan dengan rancangan yang jelas, langkah-langkahnya. Yang pertama itu membuat hipotesis dan dugaan sementara. Yang kedua itu mengumpulkan data. Terus yang ketiga menganalisis data. Yang keempat itu menarik kesimpulan. Intinya rancangan penelitian ini yaitu peta perjalanan penelitian agar semua langkah jelas dan hasilnya dapat dipercaya.
Yang kedua, penelitian kualitatif. Tujuannya memahami makna dan fenomena sosial secara mendalam. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumen, terus peneliti menjadi alat utama dalam pengumpulan data, lalu analisis induktif, nah dari data khusus, lalu kesimpulan umum. Jadi intinya fokus pada arti dan pengalaman orang ya, bukan angka. Yang ketiga, penelitian kuantitatif. Nah, fokus variabel dan hubungan antar variabel. Data berupa angka diolah dengan statistik, alat pengumpulannya itu kuesioner, alat ukur serta survei, terus alat pengumpulannya serta sampel diambil representatif supaya mewakili populasi, lalu analisis dilakukan setelah semua data terkumpul. Jadi intinya fokus pada angka dan hubungan antar variabel, hasil bisa digeneralisasi. Yang keempat itu mixed method, gabungan kualitatif dan kuantitatif. Nah, digunakan bila satu metode saja tidak cukup, desain bisa berurutan, bersamaan, serta kombinasi tertentu. Lalu perlu perencanaan, waktu, metode, cara menggabungkan hasil. Intinya mixed method membuat penelitian lebih lengkap, menggabungkan pemahaman mendalam dan data angka. Mungkin itu saja penjelasan dari saya dari bab 1 sampai bab 5. Lanjut terahimah dari bab 6 sampai bab 10. Lanjut ke bab 6 itu ialah populasi dan sampel. Populasi adalah daerah generalisasi terdiri atas objek dan subjek yang memiliki kualitas serta ciri tertentu yang ditetapkan oleh peneliti sebagai bahan ajar dan kemudian menarik kesimpulan. Sedangkan sampel ialah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut atau bagian dari elemen populasi yang hendak diteliti. Alasan pengambilan sampel yang pertama itu menghemat biaya, waktu, dan tenaga. Proses pengambilan sampel itu berdasarkan definisi populasi sasaran, yaitu keseluruhan objek individu yang menjadi target peneliti sesuai tujuan yang ditetapkan. Yang kedua, bingkai sampel. Bingkai sampel adalah daftar catatan atau sumber data yang memuat anggota populasi sasaran dan digunakan sebagai dasar untuk mengambil sampel. Yang ketiga, jumlah sampel. Jumlah sampel adalah bagian dari populasi yang dimiliki melalui metode tertentu, acak, stratifikasi, proporsi, dan lain-lain. Perbedaan populasi dan sampel ialah populasi itu keseluruhan dari objek yang diteliti, sedangkan sampel itu hanya sebagian dari populasi tersebut. Perbedaan populasi sampel dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Metode kualitatif, data yang dihasilkan bersifat deskriptif. Sedangkan kuantitatif, data dihasilkan berdasarkan numerik. Metode kuantitatif mendapatkan data dengan menyebar angket dan kuesioner. Sedangkan kualitatif dengan wawancara dan observasi. Yang kedua itu memastikan bahwa partisipan memperoleh manfaat dari penelitian dan menghindari eksploitasi partisipan. Yang ketiga, memastikan bahwa tidak terjadi penipuan terhadap partisipan. Yang terakhir itu menghindari pengumpulan informasi sensitif dan berbahaya. Selanjutnya itu ada instrumen pengumpulan data. Instrumen ialah alat bantu untuk peneliti mengumpulkan data. Alat pengumpulan data itu dibagi menjadi dua, yaitu tes dan non-tes. Tes ialah metode pengumpulan data berfungsi untuk mengukur kemampuan seseorang dan untuk
pengumpulan data yang memiliki jawaban benar dan salah, misalnya dalam bentuk soal ujian dan soal tes. Non-tes berarti tidak terdapat jawaban yang mutlak benar atau salah, misalnya dalam bentuk kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lanjut ke bab 8, yaitu pengolahan dan analisis data. Pengolahan data merupakan konversi data atau manipulasi data menjadi bentuk informasi. Metode pengolahan data yang pertama itu pemeriksaan data, ialah pemeriksaan atau koreksi data yang telah dikumpulkan. Yang kedua, pengkodean, pemberian kode-kode tertentu pada tiap-tiap data, memberikan kategori untuk jenis data yang sama. Yang ketiga itu klasifikasi. Klasifikasi ialah suatu proses pengelompokan semua data dari berbagai sumber. Yang keempat ada verifikasi, ialah suatu proses memeriksa data dan informasi yang telah dikumpulkan agar validasi data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian. Yang kelima, tabulasi data, ialah suatu proses menempatkan data dalam bentuk tabel. Penyajian data itu bisa dalam bentuk tabel dan diagram. Selanjutnya ada analisis data. Analisis data ialah proses penyusunan dan pengelolaan data guna menafsirkan data yang telah diperoleh. Analisis data meliputi 3 langkah. Yang pertama persiapan, yang kedua itu tabulasi, dan yang ketiga penerapan data sesuai pendekatan penelitian. Analisis statistik inferensial, suatu proses penarikan kesimpulan terhadap karakter populasi yang didasarkan pada data yang diperoleh dari observasi suatu sampel. Ada 2 jenis uji statistik. Yang pertama itu statistik parametrik, yaitu cara pengambilan keputusan didasarkan asumsi dan ciri-ciri populasi. Yang kedua itu non parametrik, adalah pengambilan keputusan statistik tidak didasarkan atas asumsi, parameter, atau ciri populasi. Selanjutnya bab ke-9, yaitu etika penelitian dan plagiarisme. Etika adalah kebiasaan atau karakter. Adapun etika penelitian, yang pertama itu menghormati orang, manfaat, dan tidak membahayakan subjek penelitian, dan yang terakhir itu keadilan. Selanjutnya ada plagiarisme. Plagiarisme ialah suatu tindakan mengambil hasil ide atau karya orang lain seolah-olah hasil pemikiran dia sendiri. Selanjutnya itu menggunakan karya berhak cipta secara wajar. Adapun rambu-rambu dalam menggunakan karya yang berhak cipta dibuat oleh University Microfilm IANC UM di Author ML Amerika Serikat. Yang pertama itu kutipan panjang, yang kedua reproduksi karya, dan yang ketiga puisi sebagai karya seni, dan yang terakhir itu ilustrasi. Lanjut ke bab 10, laporan penelitian dan publikasi. Publikasi ilmiah dalam bahasa Latin yaitu publication, artinya pengumuman atau suatu kegiatan seseorang atau sekelompok mengumumkan hasil dari penelitian, diskusi yang harus diketahui oleh khalayak umum. Bentuk-bentuk publikasi ilmiah, yang pertama itu ada buku, contohnya buku referensi, monograf, buku ajar, dan modul. Yang kedua itu ada jurnal ilmiah. Yang ketiga presentasi pada forum ilmiah. Yang keempat itu majalah populer, dan yang terakhir itu laporan penelitian, contohnya seperti skripsi, tesis, dan disertasi.
Mungkin itu saja pemaparan dari kami berdua. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.